Izin share screen ya. Oke, udah kelihatan? Kelihatan Bang. Oke. Nah, yang pertama kita bahas eigenvector dan eigenvalue dulu. Hmm, jadi eigenvector dan eigenvalue itu apa sih? Eigenvector itu, jadi kalau misalnya ada, bentar, ini, oke. Kalau ada matriks A yang ditransformasiin, yang mentransformasi matriks X, pokoknya vektor X. Nah, eigenvektor itu adalah vektor X ini yang kalau transformasi oleh A ini, dia eh, menghasilkan vektor yang arahnya sama, tapi panjangnya berbeda. Jadi, ya ini ilustrasinya ya. Jadi ini vektor X-nya ditransformasi, dia berubah jadi vektor lambda X. Arahnya sama, tapi dia panjangnya berbeda, yang skala panjang bedanya itu lambda. Nah, lambda ini disebut eigenvalue, vektor X-nya ini disebut eigenvektor. Jadi, sebuah vektor yang ditransformasikan oleh matriks A yang akan menghasilkan vektor yang arahnya sama, tapi panjangnya beda. Nah, vektor X yang tadi itu adalah disebut sebagai eigenvektor dari A. Nah, gimana cara nyari eigenvektor eigenvalue-nya? Jadi, ya dari bentuk ini kan kita bisa pindahin ya eh, A-nya ke sana. Coba, jangan di sini deh, nggak kelihatan. Kan tadi bentuknya gini ya. Ini. Jadi biar kita bisa lakukan operasi matriks, berarti lambdanya kita kali matriks identitas. Jadi biar dia jadinya, ya kira-kira gitulah. Nah, oke. Nah, ini kita bisa pindahin A-nya ke sebelah, bukan pindahin ya, kita bisa kurangin kedua belah ruas dengan A juga, AX. Nanti ini jadi nol. Aduh, nol. Nah, ini kita bisa faktorin X-nya. Nanti kita dapat bentuk akhir begini. Ini bentuk akhirnya, ini sama dengan nol. Kalau kita lihat, ini kan persamaan homogen ya. Jadi kita ya melakukan eh, kita menyelesaikan ini agar kita nemu eigenvektornya. Ini persamaan homogen. Nah, persamaan homogen itu dia jawaban punya solusi tidak trivia. Solusi trivia itu kan kalau vektornya itu sama dengan nol. Kita kan nggak mau ya. Kalau vektor sama dengan nol ya sama aja. Kita mau sebuah vektor yang punya panjang. Nah, kalau kita pengen vektornya, kalau kita pengen solusinya tidak trivia, maka matriks ini tuh nggak boleh invertible. Jadi harus determinannya, determinan matriks ini, matriks yang ini harus sama dengan nol. Nah, setelah kita nyari determinan, setelah kita eh, dari sifat ini, nanti kita bisa nemuin eigen eigen value ini, kita bisa nemuin lambdanya. Nanti pas kita cari determinan itu, kita bakal nemu polinomial, bentuk polinomial namanya itu sini ada ya, nih, karakteristik equation. Jadi atau polinomial, karakteristik polinomial gitu. Nanti bisa dari situ kita bisa nemu lambdanya. Nah, kalau kita udah nemu lambdanya, kita ambil bentuk yang tadi ini.
Kita masukin lambda yang kita temuin tadi ke sini. Kita ini ada ini. Kita masukin lambda yang kita temuin tadi ke sini. Nanti, oh ya, ini sama dengan nol. Nanti kita ketemu eh, solusinya. Solusinya kan pasti dalam bentuk ini ya, dalam bentuk berparameter gitu ya. Karena kan ranknya pasti bakal nggak sama jumlah kolomnya gitu. Jadi bakal ada parameternya. Nah, itu nanti bakal membentuk basis-basis dari jawabannya. Nah, basis-basis itu adalah ya eigenvektornya itu tadi. Oke, saya kira gitu untuk nyari eigenvektor dan eigenvalue. Nah, terus ini ada sedikit teorema ya. Kalau ada eh, matriks triangular, ya segitiga atas, segitiga bawah, diagonal gitu, eigenvalue-nya itu diagonalnya. Jadi ya bisa mempermudah lah. Kalau matriksnya triangular. Oke, kita ambil contoh soal diktat aja biar lebih jelas. Bentar. Ini. Perlu nyari eigenvektor dan eigenvalue dari matriks A. Oke, pertama kita cari dulu eigenvalue-nya ya. Bentar, ini kok gini. Kita nyari eigenvalue-nya dulu. Pakai cara tadi kita eh, determinan ini harus sama dengan nol. Jadi kalau kita susun eh, jadinya matriksnya jadinya lambda dikurang nol nol. Ini jadi 2 min satu, lambda dikurang 2 min satu min satu nol, lambda dikurang 3. Ini kita cari determinannya. Dan determinannya harus sama dengan nol. Eh Caranya ada determinan, kita bagi dulu, kita bisa pakai ekspansif kofaktor buat ada determinannya. Nanti jadi bentuknya gini ya. Ini kita lihat dari sini. Berarti matriks ini apa matriks subnya begini. Kita determinan matriks 2 kali 2-nya. Terus ini karena nol kita bisa abaikan. Terus ini 2. 2 ini dia di baris satu kolom 3. Berarti dia positif ya. Jadi dia positif. Matriksnya dia ini min satu lambda min 2. Min 1 lambda min 2. Min 1 nol. Nah ini kita sama dengan nol. Oke. Nah, coba kita selesaiin dulu. Ini determinannya adalah ini kali ini kan. Ini kali ini. Jadinya terus dikurang ini kali ini. Ini kan nol ya. Berarti nggak ada, kita abaikan aja. Sini 2, ini nol, dikurang. Ini kali ini negatif. Negatif karena ini dikurang jadi positif ya. Jadinya ini. Nah, eh terus ini kalau kita lihat lambda min 2-nya bisa difaktorin keluar. Nanti bentuknya begini. Ini bentuknya begini. Ini kita bisa expand dalamnya ini. Nah, oke. Terus ini kita bisa faktorin juga. Ini kita bisa cari ya faktor-faktornya, rootnya. Ini berarti jadi hmm, min 2 min 1 ya.
Nah, ini ini namanya eh, persamaan karakteristiknya dari A, dari matriks A. Nah, dari sini kita bisa nyari lambdanya. Ini kok nggak bisa di ini. Oke. Jadi kita bisa dapat lambdanya. Lambdanya itu ada yang sama dengan 2, ada yang sama dengan 1. Nah, kita udah nemu eigenvalue-nya. Sekarang kita mau nyari eigenvektornya. Berarti kita masukin lagi tadi, aduh, kita masukin lagi yang di sini, tulis ulang aja dah. Ini saat pertama kita coba lambdanya sama dengan 2. Berarti jadi nantinya bentuknya 2, 0, 2, ini 1. Eh, lambdanya udah tahu ya. Berarti ini 0. 0, minus 1, minus 1, minus 1, 0, minus 1. Nah, kita lihat bentuk bentuk tadi ya. Bentuk yang ini. Nah, yang ini. Nah, kenapa ini? Lihat. Kita lihat bentuk yang ini terus ini aja. Dikali sama X. Kita mau nyari vektor ini, vektor X-nya ini ya. Sama dengan 0. Dan kita bisa nemu ada yang sama nih. Kalau baris satu, baris 2, baris 3 ini sama. Ini jadi eh, kalau kita OB kita bisa hilangin satu jadinya. Nanti jadi 202 minus 1, 0 minus 1. Ininya 0. Nah ini juga kelipatan dari ini. Jadi ujungnya kita dapat matriks yang ranknya cuma satu. Ini kalau kita jabarin R2 sama dengan R2 R2 nih ditambah ya. Ditambah setengah R1. Ya, bisa. Tiga juga sama. Nanti kita nemu bentuknya jadinya 202. Eh, kok 202 000 000. Nah, berarti kita bisa nemu X-nya itu, X1-nya itu, eh, belum. Nah, kita bentuk dulu persamaannya. Ini kedua, X1 ditambah 0, X2 tambah 2, X3. Kalau kita anggap vektor X-nya itu tersusun dari, ya ini, dari X1, X2, X3. Sama dengan 0 ya. 0. Nah, ini kita bisa misalin, bisa pakai parameter. Misalin misalnya X3 itu sama dengan S. Ya, berarti jadinya kalau kita substitusi ke sini jadinya kita bisa dapat X1-nya itu minus S. Terus kita misalin X2-nya itu T. Nah, jadi kita udah dapat vektor vektor X-nya itu jadinya
X1-nya minus S, X2-nya T, X3-nya S. Ini bisa dipecah jadi T 0, 1, 0 ditambah S 0, 1. Nah, vektor basis ini, itu eigenvektornya. Nah, jadi kita dapat eigenvektor satu itu 0, 1, 0. Eigenvektor 2 kita dapat -1, 0, 1. Nah, ini kita dapat. Nah, terus kita udah dapat nih eigenvektor untuk eigenvalue yang dua. Nah, sekarang kita mau nyari yang satu lagi, yang eigenvalue-nya 1. Caranya sama, kita ulangin lagi. Kita lakukan cara yang sama lagi. Nanti bentuk matriksnya jadi 1, 0, 2, -1, ini minus 1 ya? Minus 1, minus 1, 0, -2. Oke, sorry. Nah, kita bisa lihat ini sama ini kan dia kelipatan ya. Ini bisa dihilangin. Taruh, kita terus suruh bentuk ininya. Nah, kalau kita lakukan OBE, kita lakukan OBE, kita dapat matriks ranknya 2. Oke, ini kita bisa bentuk persamaannya lagi. Sistem persamaannya. Jadinya ini X1 ditambah 0x2 ditambah 2x3 sama dengan 0. Ini 1. 2 berarti minus x1 dikurang x2 dikurang x3 sama dengan 0. Dah, oke. Nah, sekarang kita misalin x3-nya itu T. Jadi, kalau kita selesaiin yang persamaan satunya, jadinya 2T sama dengan 0. Kita bisa dapat x1 dari sini, minus 2T. Oke. Terus kita substitusi 3 ke kedua. Kita dapat eh, 2T minus X2 kurang T sama dengan 0. Ini jadinya T ya. X. Ini jadinya T. Jadinya X2 sama dengan T. Nah, di sini kita dapat tadi X1-nya itu minus 2T, X2-nya T, X3-nya T. Jadi bentuknya tadi berapa? Minus 2T, T, dan juga T. Ini bisa dipecah lagi. Minus 2 1, 1. Nah, ini basisnya. Nah, ini eigenvektornya. Jadi, ini eigenvektor 3. Terdapat minus 2 1, 1. Nah, kita udah dapat eigenvalue sama eigenvektornya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Lanjut dulu aja deh. Nah,
Nah, lanjut diagonalisasi. Jadi kalau kita punya matriks kotak n kali n, eh, matriks itu bisa kita lakukan diagonalisasi. Maksudnya gimana? Jadi nanti kalau kita lihat ini bentuknya, ini, jadi nanti matriksnya ini bisa tersusun dari matriks P dan matriks D. Ini kayak gini nih, yang di bawah. eh Matriks P itu apa? Matriks P itu ini ya, matriks yang kolomnya itu vektor dari eh matriks yang kolomnya itu adalah eigenvektor dari matriks A itu. Jadi kalau kita punya matriks A, eigenvektornya udah dapat, kita bisa susun eh, matriks P-nya. Coba kalau kita ambil contoh tadi yang tadi, ini kita dapatkan semua vektor-vektor eigenvektornya ya. Kita mau diagonalisasi misalnya. Tadi ini, salah lagi. Oh, ini lagi sih. Nah, bentar. Oh, itu apa ini? Nah, nah, ini tadi kita kan dapat nih eigenvektornya. Kalau kita ini yang lambdanya sama dengan dua, ini juga kan ini lambda yang sama dengan satu. Oke, nah ini kita bisa susun jadi matriks P yang isinya tuh kolom-kolom itu ya eigenvektornya itu. Nah, ini matriks P-nya. Terus kita terus diperlukan itu juga matriks P inverse. Nah, nanti adalah P inverse ya matriks inverse. Nah, kalau udah nemu dua-duanya, kita bisa diagonalisasi. Kalau kita lihat P inverse dikali matriks A dikali P itu bakal matriks D. D itu matriks diagonal yang isinya eigenvalue dari matriks tadi. Tadi kan matriks kita apa eigenvalue-nya? Dua dua satu ya. Nah, urutan eigenvalue di D-nya ini sesuai dengan urutan kita naruh vektor eigennya itu di matriks P-nya ini. Jadi kita kan naruhnya ini dulu ya. Ini, ini. Ini eigenvalue-nya 2 2 1. Nah, berarti nanti urutan diagonalnya itu jadinya 2 2 1 1. Nah, ini kalau kita balik misalnya jadinya satunya di sini, ya nanti bakal berubah. Jadi satunya di sini, di satu, ini dua dua gitu. Ini tergantung kita naruh eigenvektornya di kolom sebelah mana di matriks P-nya. Gitu. Untuk diagonalisasi. Nah, diagonalisasi ini biasanya di soal muncul kalau disuruh ini pangkat. Jadi misalnya soal tuh suka ada misalnya tentukan pangkat eh ya tentukan A matriks A pangkat 10 kan ribet ya kalau kita ngalin 10 kali. Nah, kita bisa diagonisasi kita cari eigenvektornya sudah namanya eigenvektor terus nah bedanya kalau kita mau nyari A dia kan mau nyari D kita mau nyari D gini kita lakukan gini ya. Kalau kita mau nyari A kita balik P P dulu baru P aksen kita kali D dengan A itu bakal menghasilkan A kalau ini kita kali. Terus kalau misalnya kita disuruh pangkat, berarti ntar dipangkatin
D-nya aja itu yang bikin gampang. D-nya aja. Kenapa? Gimana maksudnya? Karena kalau D aja kita pangkatin, kita cuma pangkatin diagonalnya aja sebenarnya. Jadi ya ini kan kecil angkanya itu sedikit. Itu kalau misalnya ini kita pangkatin 10 gampang lah. Ini 2 pangkat 10, 2 pangkat 10, 1 pangkat 10 gampang. Nanti abis itu ntar kita kali lagi sama P sama reaksinya ntar ketemu A pangkat sekiannya gitu. Jadi lebih mudah kalau kita diagonalisasi dulu untuk nyari pangkat-pangkat gitu. Biasanya di soal gitu sih munculnya. Oke, kita lanjut ke ini. Nah, nggak semua matriks kotaknya tuh bisa eh, diagonalisasi, tapi ada yang namanya geometric multiplicity atau multiplisitas geometri, ada juga namanya multiplitas aljabar. Nah, kalau kita lihat tadi ini, nih, kalau kita lihat kan yang ini, yang dua ini muncul 2 kali ya. Nah, ini namanya multiplitas aljabar dari eigenvalue 2. Berarti dia multiplitas aljabarnya 2. Nah, ada juga namanya multiplitas geometri. Itu adalah jumlah basis eigenvektornya. Nah, ini kan ada 2 juga. Tadi kita nemu ada 2. Berarti dia punya multiplitas geometri 2. Kalau yang satu tadi, dia kan cuma muncul sekali ya di sini. Berarti dia multiplitas aljabar 1. Multiplitas geometrinya juga 1, karena dia cuma muncul satu vektor. Nih. Nah, matriks itu bisa didiagonalisasi kalau di satu nilai eigenvalue-nya itu multiplitas aljabarnya sama multiplitas geometrinya nilainya sama, jumlahnya sama. Kalau tadi kan, tadi ya, multiplitas aljabarnya 2, vektornya juga 2. Sama, itu bisa. Tapi kita cek dulu eigenvalue lainnya, ternyata sama juga. Multiplitas aljabar 1, multiplitas geometrinya juga 1. Mana tadi? 1. Nah, itu jadi kita bisa diagonalisasi ini, matriks ini. Kalau yang nggak bisa gimana? Kalau nggak sama gimana? Berarti kita nggak bisa uh, diagonalisasi. Tapi nanti ada caranya di Aljut sih diajarin. Tapi di Alin nggak diajarin. Oke, lanjut. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Oke, lanjut dulu ya. Nah, lanjutnya itu ada inner product. Ini inner product sebenarnya mirip sama dot product ya. Jadi ada sifat-sifatnya ini. Sini ada 2, ada Euclidean, ada weighted Euclidean. Kalau weighted Euclidean tuh dia dikali macam bias gitu, berat apa ya? bobot 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 untuk setiap perkaliannya, itu aja. Nah, kita bisa dalam bentuk matriks, bentuknya begini gini ya. Terus A-nya itu matriks, bobotnya ya bentuknya begini. Jadi kita eh, bisa lakukan hasil kali kali dalam dengan matriks. Terus ya ada juga yang norm, norm udah tahu lah ya, itu panjang vektornya itu bisa ditentuin dengan hasil kali dalam terus di akar. Tapi kan biasanya kalau sekarang ini biasanya eh, lebih general ya, nggak Euclid. Kalau Euclid kan dia dot product. Kalau sekarang dia lebih general, jadi ada matriks ininya biasanya. Jadi bentuknya begini. Kalau kalau biasanya kan kita kayak pakai Pitagoras. Kalau ini karena dia ada bobotnya, bentuknya jadinya hasil kali dalam vektor tersebut diakarin. Hasil kali dalamnya itu di definisinya begini. Kira-kira gitu. Oke. Ini sudut biasa ya. Nah, itu dipakai buat apa sih? Buat gram Smith. Jadi gram Smith itu apa? Gram Smith itu bentar ini apa sih namanya? Nah, gram Smith itu apa? Proses ortogonalisasi dari eh, buah eh, vektor, sebuah kumpulan vektor basis. Jadi misalnya kita punya 2 vektor basis nih. Ini misalnya ya. Ini kan nggak ortogonal ya. Nah, gram Smith ini dia mengortogonalis. Jadi dia bentuknya jadinya tegak lurus. Setelah
diagram Smith. Caranya gimana? Ini ada step-stepnya ya. Pertama kita ambil dulu satu vektor buat jadi vektor referensinya. Ini kita misalnya ambil vektor ini. Terjadinya vektor ini. Nah, kita vektor yang ini tuh kita ortogonalisasi sama vektor yang kita ambil jadi referensi. Caranya gimana? Itu vektor ini, ya vektor ini kita kurangin sama proyeksi vektor ini ke sini. Kalau kita ingat waktu itu kan proyeksi ya. Ini vektor ini dikurang ini jadinya kan ini ke arahnya ke sini ya. Karena dia dikurang. Nah, jadinya vektor yang tegak lurus kan. Jadi dia bentuknya tegak lurus. Kira-kira gitu. Nah, itu kalau untuk dua vektor. Berarti kalau untuk tiga vektor misalnya, ya berarti vektor selanjutnya kita ortogonalisasi sama dua vektor yang udah diortogonalisasi sebelumnya. Jadi vektor pertama nih kita jadi referensi, vektor keduanya kita organisasi ke vektor yang ini. Nah, terus vektor yang ini kita ortogonalisasi ke vektor ini, terus ke vektor ini juga. Jadi ini dua kan, ini satu. Di vektor ketiganya dia dua, vektor selanjutnya dia tiga gitu. Baiklah gitu. Ini nyambungnya gimana ya? Hmm. Nah, mungkin langsung aja ke contoh ya. Ntar dulu deh, kita lanjut dulu. Nah, Graham Smith ini biasanya dipakai buat apa? Buat QR decomposition. Jadi dia tuh mendekomposisi matriks matriks A, satu matriks A ini ke untuk Q sama R. Q-nya itu apa? Itu ya matriks ortonormal. Jadi ortogonal itu kan tadi yang tegak lurus. Ortonormal itu tegak lurus, tapi dia panjangnya satu. Panjangnya satu. Itu ortonormal. Jadi kalau di sebuah matriks, matriks A ini, kita kan terdiri dari vektor kolom ya. Karena gini, vektor kolom. Ini kita bikin jadi ortonormal, jadinya matriks Q. Terus matriks R. Matriks R itu apa? Matriks R itu didefinisikan dengan ini. Jadi matriks yang udah di ortonormalin tadi dikali sama matriks kolom sebelumnya. Kali dalam ya, kali dalam sama vektor kolom sebelumnya ini. Matriks Q itu Q kecil itu dia matriks ortonormal ya. Ini ortonormal. Vektor yang ortonormal. Kalau U itu vektor yang belum, vektor yang awal, masih awal-awal. Itu untuk eh, QR decomposition. Kita langsung ke contoh soal aja. Eh, ini udah tadi ya. Nah ini komposisi QR, di komposisi QR. Oke. Nah pertama kita susun dulu ke vektor-vektor kolomnya. Jadi satu ini, satunya lagi ini,
satunya lagi nih. Kita sebut U1. Satu, 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 nol. U2, satu, nol, satu, satu, tiga, satu. Jadi biar gampang kita cari dulu normnya masing-masing vektor. Normnya yang U, ini jadinya satu, 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 nol. Ini jadi kurang. Ya, ini akar 3 untuk U1. Kalau U2 dia akar 3 juga ya harusnya. Karena dia satu, 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 ya akar 3 juga. Kalau yang U3 dia akar 2. Oke. Nah, kita lakukan langsung ya. Sesuai tadi ya, step-stepnya. Mana ini? Yang pertama, V1. Sebenarnya kita misalnya ambil U1 ya buat itunya. Buat referensinya. Terus lanjut ke V2. V2 itu tadi U2 dikurang. Kita lihat rumusnya. Hasil kali dalam U2 V1 dibagi norm U2. Norm V1 ya harusnya. Ya, norm V1. V1. Ya, betul. Nah, kita masuk-masukin U2-nya ini. Ini emang bakal agak lama kalau QR. Jadi kalau ujian kerjain belakangan aja. Karena bakal panjang banget caranya. Terus hasil kali dalam U2 mau V1. Kali V1, V1 itu minus 1 nol.
Ini tadi V1 udah. Nah, V1 itu dia panjangnya bakal sama kayak U1. Karena kan dia cuman mengubah arah doang ya. Jadi dia nggak ngubah panjang. Ya kita udah dapat tuh U1 tadi akar akar 3. Tapi dia kan V1 kuadrat normnya ya. Jadi di 3. Oke. Terus kita lanjutin. Eh, uh, kok hilang? Saat betul minus 1, 0, minus 1, 0. Minus 1, 0, minus 2 ya. Ya, minus 1 ditambah 2/3 jadinya minus 1/3. 0, 2/3. Minus 1, 2/3 sama minus 2/3. 1/3. Ini 1. Ini simpen dulu. TV2 dapat. Video dapat. Oke. Sekarang lanjut V3. Tiga berarti U3 dikurang jumlah produk U3 V1 dikurang U3 V2. Oh ini lupa V1-nya. Ini V2, V2. Nah, ini biar ntar. Biar nggak ini nggak lama kita ambil aja dari diktat. Nah, oke. Nah, kita udah dapat semuanya nih, tiga-tiganya. Tiga-tiga V1, V2, V3. Sekarang kita ortonormalin. Kita nyari Q1, Q2, Q3-nya dulu. Normalisasi. Q1 dengan V1 dibagi lorong V1. Biar panjangnya 1. V1-nya kan tadi ini akar 3 ya. V1-nya 1, 1, 1, 0.
Terus berarti jadinya ini 3, satu berakar 3, satu berakar 3. Nah, ini Q1. Kita Q2. V2, norm V2. V2-nya berapa tadi? V2-nya ini 1/3, 2/3, ini 1/3, 1. Eh, berapa? Ya, nah ini kita tadi V2 tuh normnya akar 3 ya? Sekarang nih, nah, akar 3. Berarti 1/3. Terus yang Q2, bentar. Yang Q2, ketiga. Ketiga itu berapa? Dia normnya itu, normnya itu dia 1/2 ya? Eh, akar 2. Itu dia 1/2 kali 4/5, 3/5, 5, terus 3/5. Nah, ini udah dapet nih eh matriks Q-nya. Ini bisa di ini lagi. Jadinya -4, eh, eh, berarti 25 ya? 50 dong. Ya enggak? Ini jadi, ini kan 9. Berarti 9 kali 3, 7. Ini 3 ya? 3/7. Nah, oke. Udah dapet nih kikinya. Nah, sekarang kita susun matriks Q-nya dari Q1 dulu.
Nah, ini dapat matriks Q-nya. Bener nggak sih tadi itunya? Ini udah. Dapat matriks Q-nya. Oke, terus kita nyari matriks R-nya. Kita lihat rumus R itu gimana. Oke, udah produk, inner produk U sama Q1. Nah, kalau kita lihat, mana U1? Satu nih. Ini sama satu. Jadinya satu, 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 tiga per akar tiga. Dua sama Q1. Dua tuh, oh, minus satu, nol, minus satu, satu. Ini minus tiga dikurangi tiga, salah. Ini minus dua per akar tiga. Terus sama yang ketiga sekarang. Eh, salah ya? Bener dong. Oke, ini tiga. Tiga itu apa? Tiga itu minus satu, nol, nol, minus satu. Ya, jadi ini minus satu ya. Minus satu per tiga. Ini kali ini. Ininya nol, ini nol, ini nol. Berarti minus satu akar tiga. Oke, sekarang yang, sekarang yang ini. Yang U2 Q2. Q2 ini. Balik ya ini ya. Sorry, balik, balik. Ya, dikebalik, kebalik. Sorry, sorry. Wih, kenapa ini?
Oh, oke, benar-benar. U2 Q2 berarti U2 itu yang ini, yang tadi, mana sih tadi? Minus satu nol minus satu satu. Kali ini kali ini jadinya satu per akar 27 ya. Jadi kali ini nol, ini kali ini satu per akar 27. Ini kali ini jadinya 3 per akar 27. 5 per akar 27. Ya kan? Ya. Ini 5. Terus sekarang berarti U3 Q2. U3 Q2. U3 U2. U3. U3 itu berapa tadi? Relatif 1001. Jadi satu per akar 27. Ini 0, ini 0. Ini minus 3 per 27. Jadinya minus 2 per akar 27. Oke, 4. Terakhir nih. eh Terakhir. Terakhir ini Q3 U2. Q3 U3. Ini U3. U3 ini berapa? Tadi ya. Ini. Itu ini jadinya minus 4 ya. 4 per 20. Ini 0, ini 0. Ini jadinya ditambah 3 ya. 7 per akar 50. Sini. Nah ini matriks R-nya. Udah ketemu semua ya. Matriks Q-nya udah ketemu, matriks R udah ketemu. Matriks. Jadi nanti kalau kita susun matriks A itu, matriks Q-nya dikali, wih, dia kok ngikut, kali matriks R. Nih, matriks ini. Aduh, dia ngikut lagi. Nah, jadinya bentuknya tuh matriks A itu kan tadi 4 kali 3 ya. Ya, 4 kali 3. Nah, ini matriks 4 kali 3 juga. Nah, ini matriks 3 kali 3. Matriks R itu bakal sesuai sama jumlah kolomnya.
Jadi misalnya ini 4 kali 2, ini jadinya 2 kali 2. Ya, begitu. Itu untuk QR decomposition ya. Oke, kita lanjut. Untuk QR decomposition ada pertanyaan? Nggak panjang ya. Jadi kalau ujian QR decomposition belakangan aja. Karena itu panjang banget. Ada pertanyaan? Lanjut dulu berarti ya. Oke, selanjutnya itu ada ortogonal. Ya, jadi matriks ortogonal itu matriks square, matriks square A yang kalau ditranspos itu sama dengan inverse-nya. Jadi kalau misalnya kita kali A dengan transposnya itu bakal menghasilkan matriks identitas. Itu matriks ortogonal. Nah, ada di soal diktat ya. Ini nomor berapa ya? Nomor 3. Nomor 3. Nah, apakah matriks ortogonal? Nah, kalau kita lihat dari syaratnya, square matrix harus matriksnya harus kotak. Nah, kalau matriksnya nggak kotak, dia nggak bisa disebut matriks ortogonal. Tapi kalau misalnya eh, vektor-vektor kolomnya ini ortogonal, itu namanya matriks semi ortogonal. Jadi matriks ini tuh matriks semi ortogonal. Itu untuk nomor 3. Oke. Ini bisa lah. Ini OB biasa aja sebenarnya. Oke. Nah ini kita lanjut ke ini dulu. Diagonalisasi ortogonal. Jadi kan ada diagonalisasi biasa ya. Kalau diagonalisasi ortogonal itu untuk matriks simetris. Bedanya kita jadinya nggak perlu nyari. Kalau tadi kita perlu nyari inverse dari P, kita cuma perlu transpose aja P-nya. Nah, syaratnya gimana? Kita cuma bisa melakukan ini di matriks yang simetris. Kalau matriksnya nggak simetris, dia nggak bisa. eh Kalau kita lihat soal dikta tadi, ini kan matriksnya kan nggak simetris ya. Ini berarti kita nggak bisa lakukan diagonalisasi ortogonal. Nah, kalau dia simetris, kita bisa lakukan diagonalisasi ortogonal. Caranya gimana? Caranya mirip diagonalisasi biasa. Kita cari eigen vektornya dulu, eigen value, eigen space. Nah, nanti jadi gini. Kalau di soal nomor 1 tadi, yang ini, kan ada dua ya. Ada dua lambda ya. Lambda 2 sama lambda yang satu. Nah, lambda 2 ini dia menghasilkan dua eigenvektor. Nah, ruang ruang vektor yang dibentuk oleh eigenvektor dari lambda 2 ini namanya eigenspace dari eigenvalue 2. Di matriks simetris itu dia punya sifat ini eigenvectors from different eigenspaces are orthogonal. Jadi eh, eigenvektor dari eigenspace yang berbeda itu dia udah pasti ortogonal. Kalau matriksnya simetris. Jadi misalnya ini nih eigenspace dari yang dua ini dia eigenvektor itu bakal ortogonal sama yang ini. Tapi dia belum tentu ortogonal antara satu sama lain. Jadi kan ini ada dua ya misalnya. Ini eigenspace-nya dua ini dan ini vektor ini dan ini belum tentu ortogonal. Sedangkan eh, tapi vektor-vektor ini udah pasti ortogonal sama eigenspace yang lain. Gitu. Jadi, nah kira-kira begitu. Jadi langkah-langkahnya gimana? Jadi kayak tadi kita cari eigenvektornya dulu. Nah, tapi kita tambahin
proses Gram-Schmidt di setiap basis eigenspace. Jadi di sini kita lakukan Gram-Schmidt dulu nih. Ini dan ini tuh kita Gram-Schmidt dulu biar ketemu yang ortogonal. Eh, Terus kita lanjut ke eigenspace yang lain. Yang ini karena ini cuma satu ya, jadi kita nggak perlu Gram-Schmidt. Jadi udah ada. Nah, kalau udah kelar, terus kita bentuk ya matriks P kayak biasa. Tapi bedanya matriks P-nya kita nggak perlu inverse, kita cuma perlu transpose saja. Jadi bisa lebih mudah. Tapi dia cuma bisa di matriks simetris. Ya karena gitu. Untuk diagonalisasi ortogonal. Oke, lanjut transformasi matriks. Nah, jadi ada dua sifat transformasi matriks. Ada yang namanya one to one, ada juga yang on to. One to one itu apa? One to one itu jadi tiap eh, vektor dari domain V itu bakal dipetakan secara satu 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 maksudnya unik di vektor yang ada di eh dua vektor W. Maksudnya gimana kita lihat gambar aja deh. Nih ya. Jadi vektor di V ini bakal dia terpetakan setelah dilakukan transformasi matriks, dia bakal terpetakan satu-satu. Jadi V-nya itu bakal ke cuma satu di W aja. Unik. Jadi dia punya pasangan unik gitu. Nah, kalau yang nggak satu-satu, nggak bantuan, dia ada yang sama nih. Misalnya ini sama ini kan sama. Nah, ini nggak bantuan. Kira gitu. Terus kalau onto, itu juga onto ya. Onto itu gimana? Jadi semua semua yang di domain W ini itu adalah range dari T. Jadi V kalau kita transformasi pakai T, dia bakal menghasilkan membangkitkan semua yang ada di W. Ya, kira gitu. Kalau untuk onto, syaratnya gimana? Kalau mau one to one dan onto tuh ya kernelnya tuh kernel dari transformasinya harus harus vektor untuk harus ada vektor nol. Jadi kalau misalnya kita punya matriks transformasi matriks A gini, ini misalnya dia bakal satu-satu kalau kernel itu kan ini ya, eh, basis ruang nol ya, basis ruang nol atau basis solusi homogen. Kalau dia punya solusi non trivial, itu berarti dia nggak satu-satu. Kalau dia kalau dia punya solusi trivial doang, berarti dia satu-satu. Kalau enggak, dia enggak. Jadi dia enggak satu-satu. Nah, ini kita bisa lihat contoh soal aja. Di diktat ada ya. Nih, yang ini. Transformasi T, transformasi refleksi terhadap sumbu X. Ini jadi kita ada X, dia ditransformasi jadinya X minus Y. Karena dia transformasi di sumbu X. Dia refleksi di sumbu X. Ini kalau kita bentuk jadi matriks, dia nah ini 01, 1 kalau nggak salah. Ini ada kumpulannya sebenarnya di buku. Kumpulan matriks untuk transformasi standar basic. Ini untuk refleksi di sumbu X. Nah, ini kalau kita cari solusi homogennya, ya kita nemu jadinya X1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0. Aduh, kenapa ini? Entek dulu. Nah, solusinya homogen kan? X itu cuma ada 0, 0 doang kan? Ya, cuma terdiri dari vektor 0, 0. Artinya dia bantuan.
Berarti kita tahu yang A itu bantuan. Nah, coba kita cek yang B, proyeksi ortogonal. Jadi eh tadi misalnya kita punya vektor ini bidang XY di Z, itu bakal terproyeksi di sini turun. Nah, ini dia matriksnya itu 1100. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini ranknya cuma dua. Artinya dia pasti nulitasnya nggak nol kan. Pasti dia punya solusi non trivial kan berarti kalau kita ini misalnya kita selesain ya. Ini nol, X2-nya nol, X3-nya nggak ada. Ya S gitu. Ya dia kan pasti punya, berarti punya ini kan. Punya eh, basis, punya kernel. Kernelnya itu punya vektor lain selain vektor nol. Nah jadi dia tidak satu-satu gitu. Kalau diilustrasiin jadinya gini nih. Kan ilustrasinya jadinya gini. Hmm. Yang pertama itu kan refleksi di sumbu X ya. Dianggap ini sumbu X, sumbu Y. Nah, ya. Ini vektor X misalnya. Refleksi apa? Refleksi. Nah, ya berarti dia direfleksikan di sini. Vektor ini direfleksikan di sini. Nah, vektor yang di sini beda lagi kan hasilnya. Sini juga beda lagi. Jadi dia punya hasil transformasi yang unik. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, beda-beda. Jadi dia satu-satu. Tapi kalau yang tadi yang direfleksi, kalau yang proyeksi ortogonal, kalau ini kita anggap ini bidang X ya, dia jadinya ini bisa kita anggap ini vektor ini. Dia transformasinya jadi di sini. Kalau kita di sini, tuh sama dia di sini juga. Kalau kita di sini, sama dia juga di sini. Jadinya dia nggak unik. Ini nggak terpetakan secara unik di eh ya tidak terpetakan secara unik. Jadi dia ada yang sama. Ini tidak satu-satu. Oke, kira itu untuk transformasi matriks. Ada pertanyaan nggak? Oke, lanjut dulu ya. Lanjut ke komposisi. Sebenarnya komposisi ini aja, dikit aja, bahas dikit aja. Biasanya di soal ada juga ada kumpulan matriks gitu terus disuruh kumpulan matriks ini matriks putar, matriks refleksi, matriks ini. Jadi disuruh hitung hasil transformasinya, hasil transformasi vektor setelah vektor itu diputar, refleksi, diproyeksi gitu-gitu. Nanti kita bisa pakai yang namanya komposisi. Jadi matriks eh misalnya kita ada dua matriks, matriks transformasi T2 T1. Kita lakukan T1 dulu misalnya, baru T2 berarti kita kaliin T1-nya dulu ke vektornya itu. Habis itu kita kali dulu, kita kali T2-nya ke yang udah dikali tadi. Atau kalau misalnya eh belum dikasih ini ya, belum dikasih vektor, vektor cuma U aja. Kita misalnya disuruh
Ditanyanya tuh misalnya matriks hasil matriks apa ya, matriks komposisi ya. Matriks komposisi berarti kita kali matriksnya aja. Jadinya T2 dikali T1 terus dari sini ini misalnya ada kita punya T3, T2, T1 ini. Kalau misalnya kita belum dikasih tahu vektornya, ya udah kita jadinya T2, T1 ini anggap ini X, vektor X. Nah, nanti jadinya nanti sama aja kayak perkalian T3 dikali T2 kali T1. Ini. Ini nanti hasil hasilnya dikaliin sama vektornya. Gitu aja komposisi. Ada pertanyaan? Ya, nggak ada ya. Kalau nggak ada kita lanjut ke ini transformasi tidak langsung. Ini jadi misal kita punya suatu vektor ya, vektor ini. Kita mau transformasi dia ke bentuk gini. Tapi kita nggak tahu nih gimana cara transformasinya. Nah, kita bisa ubah dulu dia ke bentuk eh, XB. Terus abis itu kita kaliin dengan matriks transformasinya, matriks transformasi di basis B. Terus kita dapat DB XB. Nah kalau gini kita balikin ke basis solusinya gitu. Nah ini contoh soalnya di diktat. Ini lagi dulu deh. Nih contoh soalnya di diktat. Oke. Nah ini caranya gimana? Kita pertama ini kan basis B ya. Begitu sih. Nah ya gini. Wih, ini basis B. Basis B ini kita transformasi dulu ke bentuk yang udah kita transformasi dulu. Kita transformasi dulu sektor basisnya. Kedua sih. Jadi kan transformasinya gimana? Kita mau apa? Kita mau nyari matriks ini nih, matriks TB-nya. Nih, matriks TB-nya. Caranya pertama kan kita tulis dulu koordinat basisnya dalam eh, kita cari dulu hasil transformasi dari basisnya. Ini isinya tuh hasil transformasi basisnya. Kalau kita ini satu-satu, misalnya yang satu, duh, kan jadinya kita lihat dari sini ya. Ini satu, sama dengan satu juga.
Nah ini kalau di basis B jadinya apa? Kita tulis dalam basis B jadinya satu nol nol. Oke, dapat nih satu. Yang kedua lanjut. Kita lihat ininya X, berarti dia jadinya 2X. Salah nih. Nggak gini, ini udah transformasi dong jadi. Ini 2X. Nah, oke. Ini kalau di transformasiin, kalau kita bentuk basis D, dia jadinya satu, dua, nol. Terus kita lanjut ke yang terakhir, vektor basis terakhir, basis vektor terakhir. Ini jadinya 2X tambah 1 kuadrat. Ya, nah ini kalau kita jabarin dia bentuknya jadinya 4X kuadrat tambah 4X tambah 1. Dalam itu jadinya 1, 4, 4. Ini kita susun jadi vektor TB tadi. Matriks TB tadi jadi 1, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 4, 4. Dah, nah satu udah dapet nih. Yang ini udah dapet. Yang A, sekarang yang B. B itu soalnya gimana? Tentukan 2, 3, 4. 2, 3, 4. Hmm. Ya, oke. Nah, ini bisa disusun ke ini, dibentuk ke basis dalam basis bentuk basis B. Jadinya 2, min 3, 4. Oke, ini bisa dikali. Ini matriks transformasinya dikali sama ini untuk menghasilkan hasil transformasinya. Jadinya 1, 0, 0, 1, 2, 0, 1, 4, 4. Ini jadinya 2, 2, min 3, min 1, 3 ya. Ini 6, 10, ya kan? 6, 10, ini 0, 0, atau hasilnya itu 3 tambah 10X tambah 16X kuadrat. Coba yang C. Oke, secara langsung. Ini kan tidak langsung nih, kita pakai perantara transformasi matriks dulu. Sekarang kita langsung coba 2 dikurang 3X tambah 4X 2. Jadinya 2 dikurang 3. X-nya ini kita ganti 2X tambah 1 kan tadi ya. Ya kan? 2X tambah 1 tambah 4 2X.
Tambah satu. Ini. Dua. Ini 6x dikurang 3 tambah 4 16 x kuadrat. Oke, ya kan? 4 6 3. Ini 2, ya kan 2 6 kurang 3 3. 6 min 6 ditambah 16 10. Ya kan? 10. Terus ini udah. Nih, 16. Oke. Nah, sama kan? Terbukti. Ini jadi cara cara nggak langsung tuh kita pertama kan misalnya ditentuin nih basisnya nih. Basisnya ditentuin. Kita basisnya kita basis apa ya? Ini namanya basis domainnya. Domain itu basis yang ada di sini, basis yang ya basis domain. Ini kita basisnya ini kita transformasi dulu, basis domainnya kita transformasi dulu. Nah, nanti kalau udah dapat hasil transformasinya itu adalah matriks transformasinya. Nah, habis itu kita kali matriks tadi ke oh, bentar. Ini kan kita cuma dikasih satu basis ya, B doang. Iya, ini. Nah, misalnya kita hasil transformasinya tadi, misalnya kita ternyata dikasih basis lain, basis range, basis hasil transformasinya. Nah, ini setelah kita transformasi basis ini, kita harus nyatakan hasil transformasi basis ini dalam bentuk basis image-nya, basis apa ya namanya? Basis image. Ya. Nah, habis itu kalau udah kita susun, kita bisa susun nih kalau lihat ya. Ini, nih. Kalau udah kita bisa susun ke bentuk matriks. Kolom-kolomnya itu adalah basis yang udah transformasi tadi. Habis itu kita bisa kali sama domain yang tadi, sama sama yang mau ditransformasi. Oke, gitu kira-kira caranya. Oke, oke mungkin udah cukup ya. Eh, ada yang mau ditanyain mungkin? Ada pertanyaan? Kita tunggu sampai 14.50 deh. Kalau nggak ada, gue balikin ke Jafar. Eh, iya, 14.47 aja deh. Kalau nggak ada, balikin ke Jafar. Ayo teman-teman yang mau nanya silakan. Jangan malu.
Oke, karena udah nggak ada lagi yang mau nanya, terima kasih Bang Farid atas materi yang diberikan. Kami ingatkan kembali untuk peserta untuk dapat mengisi absensi yang ada di kolom chat. Dan diingatkan juga buat teman-teman bahwa diktat UAS Genap 2025 serta diktat dari tahun-tahun sebelumnya dapat diakses di website Akpro pada kolom chat. Rekaman asistensi kali ini dapat ditonton kembali di channel YouTube Akpro. Terima kasih sekali lagi kepada pemberi materi, Bang Farij, atas waktunya dan ilmu yang diberikan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mengikuti asistensi pada hari ini. Untuk menutup sesi kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak teman-teman semua dan semangat puasnya. Semoga lancar. Amin.